Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, jumpa lagi dengan saya, Dewi Susilawati. Hari ini kita akan membahas tentang fisiologi laktasi. Fisiologi adalah sebuah ilmu. Laktasi, sesuai namanya, berhubungan dengan ASI. Laktasi adalah sebuah proses menyusui, dimulai dari proses produksinya, hingga bisa diisap, diminum, sampai ditelan oleh si bayi. ASI sendiri adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa gula, dan garam-garam organik. Disekresi oleh kedua belah payudara. Disekresi ini diproduksi ya, sebagai bahan makanan utama bayi, terutama pada bulan pertama kehidupan. Proses laktasi dimulai setelah plasenta lahir, kadar estrogen dan progesteron menurun dan kadar prolaktin meningkat. Prolaktin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior yang merangsang pembentukan ASI dalam kelenjar mamai. Prolaktin pasti berhubungan dengan produksi ASI. Untuk mengeluarkan ASI diperlukan suatu refleks pengeluaran ASI. Di sini salah satunya ada refleks let-down refleks. Nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh slide berikutnya. Refleks pengeluaran ASI dipengaruhi juga oleh emosi ibu. Ada fisiologi laktasi. Laktasi adalah produksi dan pengeluaran ASI. Calon ibu harus siap secara psikologis dan fisik, terutama di psikisnya. Ketika seorang ibu psikisnya bagus, sehat, pasti fisiknya ikut sehat. Tapi kalau fisik sehat, belum tentu kondisi psikisnya ibu sehat. Bayi cukup sehat untuk menyusui. Jadi dari seorang bayi ada proses inisiasi menyusui dini atau IMD. Produksi ASI disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi semuanya itu sudah kodratnya kuasa. Produksi ASI itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi ketika bayinya itu mungkin berat badannya besar, kebutuhannya lebih banyak, juga produksi ASI dari payudara ibu juga biasanya umumnya lebih banyak daripada yang bayinya lebih rendah berat badannya. Volume ASI itu mencapai 500 hingga 800 ml per hari atau setara dengan 3000 ml. Di sini ada siklus laktasi. Laktogenesis stadium 1 itu kehamilan. Penambahan dan pembesaran lobulus alveolus. Laktogenesis stadium 2 itu akhir kehamilan. Sampai persalinan 2-3 hari sekresi ASI. Laktogenesis stadium 3, galaktoparenesis, mempertahankan sekresi ASI dari 4-9 hari dan seterusnya. Mempertahankan sekresi, mempertahankan produksi ASI. Jadi perlu diketahui teman-teman, bayi itu pasca dilahirkan di dunia ini, dia mempunyai daya hidup sampai 3 hari. Jadi ketika sampai 3 hari bayi tidak minum ASI, belum ada asupan yang masuk, dia masih bisa hidup. Maka dari itu di sini keterangannya mempertahankan produksi ASI dari 4-9 hari. Jadi jangan khawatir ketika hari pertama sampai hari ketiga seorang ibu itu ASInya masih sedikit, karena sesungguhnya si bayi emang belum terlalu membutuhkan. Yang terakhir ada involusi, berkurangnya kelenjar mamai mulai 40 hari setelah berhenti menyusui, hari ke-40 atau yang biasa kita sebut dengan masa nifas. Selanjutnya ada anatomi payudara. Anatomi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang bagian dan fungsi dari payudara atau secara medisnya yang kita kenal dengan mamai. Jadi anatomi payudara terdiri dari 2 bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar adalah bagian yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ada bagian korpus, bagian badannya ya. Ada puting, ada bagian areola yang berwarna coklat kehitaman. Di sini ada dinding toraks, otot dada, lobus, nih ya, ada lobus, puting susu, areola saluran susu, jaring adiposa, kulit, dan hingga ada kulitnya. Nah, ini bagian dalam teman-teman. Bagian dalam itu lebih detail. Ada sel-sel otot, ada myoid betel, sama epitel. Sel-sel yang mengeluarkan ASI ada 2.
Oksitosin, prolaktin. Oksitosin membuat mereka berkontraksi. Prolaktin membuat mereka memproduksi ASI. Jadi kata kuncinya kalau pro berarti berhubungan dengan produksi. Di sini ada ductus lactiferus, susu dikumpulkan di sini. Jadi di sini tuh gudangnya. Setelah dimasak di alveolus nih yang di bawah dikumpulkan lah di ductus lactiferus. Di sini ada sinus ya. Ada puting, aerola, kelenjar Montgomery, jaringan penunjang dan lemak di sini. Nah, di sini ada refleks. Jadi dalam pembentukan dan pengeluaran ASI ada refleks yang bekerja, ada dua, refleks prolaktin dan ledon. Refleks prolaktin berhubungan produksi ASI, refleks ledon berhubungan dengan kontraksi. Lebih jelasnya, refleks ledon milik injection refleks. Di sini dijelaskan kembali sesuai tugas kemarin yang mengenai apa hubungannya aliran darah, getah bening, dan ASI. Jadi mungkin dari kalian semua bertanya-tanya, bagaimana sih proses pembentukan ASI sampai keluar ASI dan siap diminum oleh si baby? Jadi di sini jelaskan, isapan bayi itu berawal dari adenohipofisis, neurohipofisis, hipofisis anterior depan menghasilkan hormon oksitosin. Yang pertama, ke aliran darah ke uterus. Di uterus terjadilah kontraksi dan mengalami involusi. Yang kedua, ke alveoli ya, tempat memasaknya ASI. Sel myoepitel, terjadi kontraksi sel. ASI dari alveoli ini disalurkan ke ductus. Ductus itu gudang-gudangnya. Jadi ketika ASINya sudah dimasak, sudah diolah, disimpanlah di gudangnya. Selanjutnya ke ductus lactiferus, lalu siaplah dihisap oleh si bayi. Jadi di sini jelaskan juga ada faktor yang meningkatkan refleksi leti atau refleksi ledon. Melihat bayi, mendengar suara bayi, mencium bayi, memikirkan untuk menyusui bayi. Jadi ketika seorang ibu melihat dan melakukan faktor-faktor ini secara langsung itu akan meningkatkan refleksi dan produksi si ASINya sendiri. Nah, sedangkan faktor yang menghambat berarti kebalikannya. Ada stres, bingung, takut, dan cemas. Refleks penting pada proses laktasi dijelaskan lagi di sini. Untuk lebih jelas, refleks prolaktin ini merangsang produksi ASI. Yang plus saraf dari puting susu, hipotalamus, hipofisis anterior, prolaktin, alveolus hingga menjadi ASI. Nah, sedangkan refleks ledon refleks sekresi ASI saraf puting susu, hipofisis posterior, oksitosin, kontraksi otot polos hingga ASI keluar. Di sini ada gambaran refleks penting ya. Di sini ada gambaran untuk refleksnya. Ada refleks prolaktin. Ada refleks ledon. Di sini ASI dikeluarkan. Ini bayinya karena bayinya itu menghisap atau biasa kita atau istilahnya itu refleks routing. Nah, karena isapan inilah merangsang hipotalamus sehingga memperlancarkan produksi ASI. Sehingga si hipotalamus ini menyuruh, "Hei, aku dihisap nih. Yuk, produksi lagi." Jadi, si payudaranya bisa deh menghasilkan. Jadi, semakin banyak isapan, semakin banyak semakin memperlancar peluangnya pengeluaran ASI. Kesimpulan, penghambat produksi ASI ada feedback inhibitor, suatu faktor lokal bila saluran ASI penuh, mengirim impuls untuk mengurangi produksi. Cara mengatasi saluran dikosongkan secara teratur, ASI eksklusif dan tanpa jadwal. Jadi di sini tuh dijelaskan ada namanya feedback inhibitor. Jadi ketika saluran ASI sudah penuh, kan biasa tandai dengan bengkak ya, merengkal, ibaratnya malah hingga ada yang menetes. Solusinya itu diperah atau dipumping. Nah, hasil pumpingan ini bisa disimpan, dipendingin, dan bisa diminumkan untuk dalam waktu jangka ke depan. Alasannya, ketika penuh
tidak diperah, maka itu justru akan menghambat proses produksi ASI. Jadi semakin diperas, ketika penuh diambil, justru akan memperlancarkan. Seperti itu. Yang kedua ada stres, dan yang ketiga penyapihan. Penutup, 85% ibu berhasil menyusui sendiri dengan baik. 97% berhasil dengan bantuan teknik yang benar. Susui bayi sedini mungkin, karena ketika susui bayi sedini mungkin akan memperlancarkan prolaktin produksi ASI. Jangan berikan preflection feed, ASI eksklusif dan tanpa jadwal, istilahnya ngecil. Ketika bayi ngek, ya kita langsung cicilkan gitu. Sekian presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.